Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Cianjur, akan melakukan coaching dalam supervisi akademik untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Risma Dewi Stianti dari SDN Pagarsari. Saya Yani Yusina dari SDN Widuri Kencana. Dan saya Dika Rustika Dewi dari SDN Lembu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rika. Alhamdulillah. Hari ini akan melakukan coaching. Saya sebagai observer. Sebelum melakukan mulai coaching, nanti bersama coaching di sini saya ada beberapa pertanyaan terkait saya sebagai pengamati atau observer yang akan melihat proses coaching ibu nanti bersama dengan coaching. Namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah mengenai rubrik penilaian dalam observasi saya nanti ya. Saya berharap Ibu Yeni nanti sudah punya prinsip menjadi seorang coach ya, yaitu kemitraan ya. Lalu prosesnya berjalan kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada pada coaching tersebut ya. Tentunya Ibu Yeni sudah punya kompetensi prinsip dari coaching itu ya. Prinsip coaching yaitu apa? Perhatian penuh, mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan teknik rasa ya. Dan juga saya berharap dalam proses coaching nanti Ibu bisa menggunakan alur cerita yaitu menanyakan tujuannya, mengidentifikasi masalahnya, rencana ke depannya seperti apa, serta tanggung jawab dari coaching tersebut. Nah, itulah mungkin yang akan jadi acuan penilaian saya sebagai pengamat. Namun sebelum memulai coaching, saya ingin melakukan beberapa pertanyaan terkait presentasi itu dengan persiap. Yang pertama, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan nanti dalam proses coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti adalah yang pertama present atau hadir penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Seperti itu. Kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu kehadiran penuh, menjadi pendengar yang baik, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang kedua, dari ketiga kompetensi itu, kompetensi mana sih yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan nantinya dalam proses coaching? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik dalam proses coaching nanti adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu bisa menggali coaching untuk menemukan solusi atau langkah-langkah terbaik dari masalah yang dia hadapi sendiri, seperti itu. Nah, itu jadi hanya dua yang ingin Ibu kembangkan ya. Iya. Secara spesifiknya itu ini ingin mendengarkan, jadi pendengar yang baik, serta ingin menggali potensi apa yang ada pada diri coaching nanti. Baik, yang terakhir, perihal indikator keberhasilan. Kira-kira pola ukur seperti apa yang ingin Ibu capai pas nanti dalam coaching nanti? Dalam coaching nanti tentunya indikator yang ingin saya capai itu adalah ketika si coach itu menemukan jalan keluar atau langkah-langkah atau solusi, tepatnya solusi dari masalah yang dia hadapi dengan menggali pemikirannya sendiri, seperti itu Bu. Baik, potensi yang ada di sebagai coach itu. Iya. Ibu mungkin hanya itu yang pertanyaan yang bisa saya ajukan pra observasi ini. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coachingnya. Mudah-mudahan coachingnya berjalan dengan lancar. Amin, terima kasih Bu. Saya akan amati perjalanan coaching. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Mangga, selamat siang. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam. Bu Risma, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana nih Bu Risma? Ada apa tantangannya hari ini? Ini Bu, Ibu ada waktu Bu? Ada, selalu ada buat Bu Risma. Terima kasih Bu. Jadi gini Bu, kedatangan saya pada Bu Yani itu saya membawa keresahan Bu yang ingin saya bagi dengan Ibu. Oh, boleh. Saya bersedia untuk berbagi keresahan dengan Bu Risma. Terima kasih Bu. Begini Bu, saya itu resah ya, karena ada rekan di sekolah sampai saat ini belum mau berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tentu hal itu membuat perasaan saya sedih, ya ada rasa kecewa juga, karena bagi saya kolaborasi itu sangat penting ya Bu. Betul sekali. Tidak hanya membangun bonding dengan teman, tetapi juga dalam sebuah kolaborasi itu tentu sudah bisa dipastikan akan muncul ide-ide yang baru atau pengalaman-pengalaman kolaborasi yang berhasil yang bisa kita bagikan dengan teman. Nah, jika kita menghadapi teman yang tidak mau kolaborasi, tentu itu bagi saya kok kenapa nih orang seperti ini gitu ya, kenapa seperti tidak menganggap penting sebuah hubungan kolaborasi. Jadi saya berharap dari diskusi yang dilakukan dengan beliau siang hari ini, saya dapat menemukan solusi gitu, bagaimana saya harus menghadapi teman yang seperti itu. Oke, jadi yang dapat saya simpulkan, tujuan kita berdiskusi hari ini adalah Bu Risma ingin mencari solusi bagaimana cara menghadapi rekan guru yang belum mau berkolaborasi ya di sekolahnya seperti itu. Nah, apa yang Anda harapkan dari rekan guru tersebut dan apa perilaku yang ingin Anda rubah dari perilaku guru tersebut? Tentu yang saya harapkan dari rekan saya yang belum mau berkolaborasi tersebut adalah saya harap ada kesadaran bahwa sebuah kolaborasi itu sangat penting ya. Itu yang utama, dan untuk menjalin relasi yang bagus itu kan salah satunya melalui kolaborasi. Jadi ya saya harap ada jalan atau solusi untuk menyadarkan beliau, untuk membuat beliau mengubah paradigma yang menganggap kolaborasi itu tidak penting ya, bukan hal yang harus dilakukan, tapi beliau bisa mengubah pemikiran bahwa ada banyak hal yang bisa kita lakukan dalam sebuah kolaborasi, terutama dalam meningkatkan pembelajaran. Baik, di sekolah kan Bu Risma sudah bersama-sama dengan beliau itu sekian lama ya. Nah, dari waktu-waktu yang selama ini mungkin Bu Risma sudah mengetahui kira-kira apa saja faktor yang menyebabkan beliau bersikap seperti ini, yaitu belum mampu atau belum mau berkolaborasi di sekolah. Itu apa kira-kira penyebabnya? Sejauh pengamatan yang saya amati dari beliau adalah mungkin Bu, karena beliau itu tidak percaya diri karena ketidakmampuannya dalam IT ya, karena tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kolaborasi itu kita pasti menggunakan IT sebagai penunjang gitu. Mungkin itu salah satu faktor yang membuat beliau enggan gitu ya, karena ketidakpercayaan dirinya, ketidakmampuannya dalam penguasaan IT. Lantas yang saya amati juga mungkin beliau ada keterbatasan waktu untuk mengikuti kegiatan kolaborasi.
melaksanakannya di luar jam sekolah mungkin beliau keberatan ya, karena harus dilaksanakannya siang hari pada saat harusnya istirahat mungkin ya. Jadi kita harus meluangkan waktu untuk kegiatan kolaborasi, atau juga mungkin beliau menganggap bahwa kolaborasi itu tidak penting. Toh tanpa kolaborasi pun kegiatan pembelajaran bisa dilaksanakan. Namun esensinya kan bukan itu saja, bukan itu Bu, karena dalam kolaborasi itu tidak hanya membicarakan atau membahas tentang kualitas pembelajaran saja, tetapi juga banyak hal-hal faktual yang menjadi penunjang berhasilnya pembelajaran di sekolah, dan untuk meningkatkan kualitas sekolah juga gitu. Tidak hanya dalam pembelajaran saja, banyak hal yang bisa kita bahas dalam sebuah kolaborasi. Nah, itu merupakan faktor penyebab ya. Nah, kalau menurut Bu Risma sendiri, kira-kira apa nih yang bisa mendorong beliau sehingga beliau itu tertarik untuk diajak bergabung seperti itu? Kan kita tadi sudah mengetahui ini sebab-sebabnya seperti itu gitu. Nah, kalau apa yang membuat beliau kira-kira tertarik untuk bergabung dengan atau berkolaborasi? Saya rasa ya Bu, kami atau saya sendiri untuk menarik perhatian beliau supaya mau bergabung dalam kegiatan atau kolaborasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah adalah pertama memang melalui komunitas belajar di sekolah kami. Tentu supaya beliau tidak beranggapan belum apa-apa sudah tidak mau gitu, tidak tertarik. Mungkin ya kami harus melakukan pendampingan khusus terhadap beliau, membimbingnya secara khusus, secara personal, sehingga yang tadinya analisa saya mengenai ketidakmampuan beliau ya, ketidakpercayaan diri karena ketidakmampuannya dalam IT mungkin akan terpecahkan gitu ya dengan pendampingan khusus, atau akan mungkin khusus untuk beliau ya, mungkin saya juga akan mengusulkan reward khusus lah ya Bu, supaya hal tersebut dapat menarik perhatian beliau begitu, supaya mau bergabung bersama kami dalam kolaborasi dan menyadari pentingnya sebuah kolaborasi, meskipun mungkin ya Bu hal tersebut harus dipaksa. Itu harus dipaksa, dan mudah-mudahan keterpaksaan ini menjadi sebuah kebiasaan dan bermuara menjadi sebuah kebutuhan bagi beliau gitu ya, dalam kolaborasi, dan menyadari bahwa pentingnya kolaborasi dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi Bu Risma dalam hal ini akan menyediakan waktu khusus ya untuk beliau seperti itu dengan metode-metode yang khusus juga ya, ya seperti itu. Nah, selama ini sudah dicoba itu berkomunikasi seperti apa yang efektif dengan beliau? Komunikasi yang efektif kalau komunikasi yang efektif baru mengajak dan saya sudah menjadwalkan jadwal belajar di komunitas belajar kami, dan kebetulan sekarang kami juga kita sudah memulai kembali aktif pembelajaran di sekolah di awal tahun pembelajaran. Jadi secara personal saya sudah menjadwalkan kegiatan belajar. Mudah-mudahan di minggu-minggu ini dapat terlaksana ya. Kebetulan jadwal belajar di komunitas belajar kami itu setiap hari Selasa. Jadi segera mungkin besok ya, hari Selasa kami akan melaksanakan rencana yang sudah dijadwalkan tersebut. Bagus sekali ya, alhamdulillah, bahkan sudah terjadwal ya, terstruktur jadwalnya gitu ya. Dan besok ya insya Allah akan dilaksanakan oleh Bu Risma. Kemudian bagaimana Anda mengukur keberhasilan rencana yang telah yang akan dilaksanakan itu? Apa indikator keberhasilannya seperti itu?
mengukur keberhasilan indikator tadi adalah saya melihat dari perubahan sikap rekan saya tadi. Dari yang tadinya tidak peduli, yang tadinya a priori terhadap kolaborasi, nah setelah diajak dan dilaksanakan, apakah ada perubahan sikap ya, dari ketidakpedulian menjadi peduli, menjadi mau berkolaborasi atau tidak gitu. Itu yang menjadi tolak ukur saya nantinya. Oh iya, jadi itu bisa menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya ya, seperti itu. Alhamdulillah Bu Risma, itu rencana yang akan Ibu Risma laksanakan ya, insya Allah besok akan dilaksanakan. Nah, dari pertemuan atau diskusi kita kali ini, kira-kira apa kesimpulan yang bisa ini oleh Bu Risma, kesimpulan dari pertemuan kita kali ini? Dari diskusi yang kita lakukan pada hari ini, Bu, saya dapat menyimpulkan bahwa sebuah kolaborasi itu sangat penting. Tidak hanya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, namun juga untuk memunculkan ide-ide baru atau untuk membahas hal-hal faktual yang dapat menjadi pendorong kita dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Dan untuk mendorong rekan yang belum mau berkolaborasi itu ternyata harus diawali dengan paksaan ya. Dari keterpaksaan itu jika terus sering dilakukan, mudah-mudahan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, dari kebiasaan kita berharap bahwa hal tersebut menjadi sebuah kebutuhan. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan, Bu. Masya Allah sekali ya, alhamdulillah Bu Risma sudah bisa menyimpulkan hasil dari pertemuan kita hari ini, dan mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan baik ya apa yang Ibu Risma rencanakan, seperti itu ya. Bagaimana perasaannya sekarang Bu Risma? Alhamdulillah lega, Bu, karena yang tadinya keresahan itu saya pendam sendiri, ternyata setelah berbagi saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Terima kasih Ibu Yeni karena sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, sehingga apa yang saya khawatirkan selama ini yang menjadi keresahan saya itu dapat menemukan jalan keluar. Sama-sama Bu Risma, mudah-mudahan apa yang direncanakan dapat terrealisasi dengan baik. Amin. Terima kasih. Ya, mangga Bu Risma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Yeni, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang Ibu Yeni lakukan dengan Ibu Risma. Di sini saya mencatat beberapa hal ya. Namun sebelum saya sampaikan apa yang saya catat, ada beberapa pertanyaan dulu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu, yaitu yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan dan apa indikator keberhasilan yang Ibu capai? Pada coaching tadi saya alhamdulillah sudah melaksanakan coaching sudah sesuai dengan alur cerita ya Bu ya. Alur cerita itu kan yang terdiri dari yang pertama tujuan, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiganya rencana aksi, dan yang keempatnya tanggung jawab, seperti itu. Sehingga dengan menggunakan alur cerita itu saya bisa menggali ide-ide dari coach, sehingga coach itu mampu membuat kesimpulan dan mencari solusi dari masalah yang dihadapi, seperti itu. Dari catatan yang saya tulis, Ibu itu sudah menyampaikan atau memberikan prinsip coaching tadi ya, sebagai kemitraan terbukti ketika Ibu ngobrol dengan coach Ibu secara menyetarakan dengan coach Ibu tidak masalah dia atau bagaimana gitu. Terus Ibu juga sudah berusaha menggali potensi yang ada pada diri coach. Lalu Ibu juga mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan
tadi juga tercapai, yaitu mendengarkan dengan baik ya, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan sesuai dengan alurnya. Itu yang saya dapat di sini ya. Jadi pertanyaan kedua adalah kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan sih dalam setelah melakukan coaching tadi? Tentunya kompetensi yang ingin saya lebih tingkatkan untuk coaching-coaching berikutnya adalah lebih memahami alur tirta itu seperti apa gitu ya. Kemudian dengan teknik rasa juga gitu seperti itu. Sehingga nanti pada coaching-coaching selanjutnya bisa lebih menggali potensi dari coaching, sehingga permasalahan yang dia hadapi itu bisa ditemukan solusinya dengan baik seperti itu. Nah, itu saya catat juga kompetensi yang ingin kembangkan juga sudah baik ya. Nanti kedepannya kita perbaiki. Terima kasih Ibu atas coachingnya hari ini. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik lagi dalam membantu. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi coaching yang kami lakukan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum